Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 MIPA 3. Video ini kami buat sebagai mata pelajaran fisika dari Pak Eris Irsman Paujian SPD. Saya Ade Priyatna, saya Rizky, Saya Melani, saya Yosi, saya Alisa, dan saya Dina. Dalam video ini kami akan memaparkan upaya menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global. Selamat menyaksikan! Kalian hari ini merasa panas nggak sih? Ya nih, air ini lumayan panas. Oh, mungkin ini efek dari pemanasan global. Emang apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang dimulai sejak zaman revolusi industri pada tahun 1980. Emang ada bukti kalau pemanasan global itu terjadi? Ada, seperti 1. Kebakaran lahan. Buktinya, kebakaran lahan pada tahun 2015 seperti wilayah Sumatera Selatan merupakan kawasan tertinggi dengan luas 608 hektar. Yang kedua, mencairnya es di Kutub Utara. Setiap tahunnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair dan volume air laut semakin meninggi. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Contohnya saja pada tahun 2015 akibat El Nino yang terdampak Bali dan Nusa Tenggara. Yang keempat, pengambilan terumbu karang secara ilegal. Salah satu contohnya kasus pengambilan terumbu karang di Labu Lawa, Sulawesi Tenggara. Secara ilegal, ratusan karung berisi terumbu karang ditampung dan telah mencapai 2 kontainer. Yang terakhir, munculnya virus. Mulainya wabah pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan lebih dari 6,4 juta kematian dan lebih dari 607 juta kasus seluruh dunia. Awalnya diduga berasal dari kelelawar yang terinfeksi di Wuhan, Cina pada tahun 2020. Ini bukti grafik yang menunjukkan kebakaran lahan di Indonesia. Ini bukti grafik yang menunjukkan mencairnya es di Kutub Utara setiap tahunnya. Dan ini bukti grafik yang menunjukkan volume air yang semakin meninggi. Emang polutan apa aja sih yang menjadi penyebab pemanasan global itu? Tadi polutan itu ada 5. Yang ke-1, polutan udara, yaitu polutan yang terdapat dalam udara seperti karbon monoksida, nitrogen monoksida. Yang kedua, polutan air merupakan polutan yang terdapat dalam air seperti bahan kimia, limbah domestik, dan limbah industri yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air dan kualitas air. Yang ketiga, polutan tanah merupakan polutan yang terdapat di dalam tanah seperti limbah domestik yang dapat merusak struktur tanah dan menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hewan. Yang keempat, polutan cahaya, yaitu produksi cahaya secara berlebihan yang dihasilkan oleh perkotaan besar yang akan mengganggu aktivitas dari hewan nokturnal. Polutan suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup seperti suara kendaraan bermotor. Apa aja sih dampak kerusakan yang diakibatkan oleh pemanasan global? Dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global yaitu 1. Kebakaran hutan akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air tanah. 2. Mencairnya es di kutub. Es tersebut akan meningkatkan volume air di laut. Ketiga, krisis air bersih. Sumber-sumber air tersebut akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. 4. Rusaknya terumbu karang akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak. Bahkan rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. Kelima, kabut asap akan mengakibatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Kabut asap tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian.
Apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global? Upaya yang bisa kita lakukan adalah satu, menanam pohon. Manfaat pohon adalah pemasok oksigen dan untuk mengurangi kadar karbon dioksida. Karena karbon dioksida adalah salah satu peran yang ada di dalam pemanasan global. Dua, mengurangi plastik. Plastik yang tidak terurai dapat merusak ekosistem laut dan menyebabkan kelehan es di kutub. Mengurangi penggunaan plastik bisa dengan cara sekali pakai adalah langkah yang paling penting. Ketiga, tidak membuang sampah pada saluran air. Membuang sampah di saluran air akan mengakibatkan kualitas air akan memburuk dan menjadi tidak bersih. Oleh karena itu, membuangnya di tempat sampah adalah langkah yang bijak untuk mengatasi masalah ini. Keempat, tidak mengambil terumbu karang secara ilegal. Karena terumbu karang mampu memperkecil energi ombak pantai ke daratan sehingga mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan. Adanya hewan karang bisa mengurangi proses kimia dari pemanasan global. Kelima, mengurangi kendaraan bermotor. Batasi penggunaan mobil dan sepeda motor. Kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda karena asap kendaraan bermotor menyumbat karbon dioksida yang mengakibatkan pemanasan global. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, kesimpulan pemanasan global bahwa aktivitas manusia yang paling berkontribusi besar terhadap terjadinya pemanasan global. Jadi, marilah kita bersama untuk mencegah pemanasan global dengan mengurangi kendaraan bermotor, mencegah penebangan pohon secara liar, membuang sampah pada tempatnya, dan menghemat penggunaan listrik. Sekian video dari kami. Salam Adiwiyata. Satu aksi untuk bumi.